Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Sore. Baik, yang saya hormati Bapak Azmi Asra MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Ethnosains. Kami di sini kelompok 4 akan mempresentasikan materi Indigenous Value. Di sini saya tidak sendiri, saya bersama teman saya Harjeni. Langsung saja materi pertama, yaitu bab 1 latar belakang. Jati diri Indonesia sebagai sebuah bangsa, salah satu berbagai tradisi, kearifan lokal atau budaya yang memilikinya, karena dengan ini kita merasa bangga sebagai sebuah bangsa. Laju dan bebasnya arus informasi yang masuk ke Indonesia lama-kelamaan mempengaruhi budaya bangsa, sehingga pembelajaran dengan mengaitkan nilai kearifan lokal adalah salah satu cara untuk menjaga dan melestarikan nilai kearifan lokal. Baik, kita akan menyaksikan video. Itulah tadi video dari kelompok kami. Kita lanjut kepada tinjauan pustaka. Yang pertama yaitu landasan religi. Surat Al-Hujurat ayat 13 menyatakan, "Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal." Yang kedua ada landasan yuridis. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 Pasal 30 Ayat 1 menyatakan bahwa negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. Yang ketiga adalah landasan teori. Menurut Vine Deloria, bahwa nilai-nilai pribumi mencakup pemahaman mendalam tentang koneksi spiritual dengan alam, serta cara hidup yang mencerminkan hubungan harmonis dengan lingkungan. Lanjut ke bab pembahasan yang pertama, yaitu konsep Indigenous Value. Dampak negatif dari globalisasi terhadap kearifan lokal akan menjadi ancaman serius. Berbagai upaya yang sepatutnya kita lakukan seperti penerapan nilai-nilai kearifan lokal, meluaskan pengetahuan tentang budaya bangsa, dan menyadari akan pentingnya nilai-nilai adat dan tradisi. Ada beberapa jenis kearifan lokal, yaitu yang pertama nilai asli adalah pewarisan nilai-nilai budaya, kearifan lokal masyarakat untuk menanamkan rasa kepedulian terhadap sesama. Yang kedua yaitu nilai-nilai adat atau nilai-nilai pribumi adalah serangkaian norma atau keyakinan, tradisi, dan prinsip-prinsip yang dianut oleh kelompok-kelompok pribumi atau suku-suku asli di suatu wilayah ataupun negara. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Harjeni.
Nilai kearifan lokal yang ketiga yaitu nilai estetika atau nilai keindahan sering dikaitkan dengan benda, orang, dan peristiwa yang dapat menyenangkan hati. Yang keempat, nilai moral yang merupakan nilai mengatur tindakan individu dalam membedakan baik dan buruk dalam hubungan antar individu dalam masyarakat. Dan yang kelima, nilai toleransi yang mengacu pada sikap terbuka, lapang dada, dan sukarela dalam menghadapi perbedaan. Nilai toleransi merupakan nilai yang didasari pada kedamaian, menghargai perbedaan, dan kesadaran. Contoh indigenous value yang pertama, keseimbangan ekologi, merupakan penghargaan terhadap alam dan upaya menjaga keseimbangan ekologi serta keberlanjutan sumber daya alam. Yang kedua, koneksi spiritual dengan alam, yaitu keyakinan alam koneksi spiritual antara manusia dan alam dengan kepercayaan pada roh-roh alam, hewan-hewan, dan unsur-unsur alam. Yang ketiga, penghormatan terhadap leluhur. Penghormatan terhadap leluhur adalah memberi penghargaan atau penghormatan yang sering diawali dalam ritual adat. Dan yang keempat, komunitas yang solid. Pentingnya solidaritas, kerjasama, dan saling membantu dalam komunitas serta pemahaman bahwa individu adalah bagian dari komunitas yang lebih besar. Yang kelima, ketahuan merupakan pemahaman mendalam tentang pengetahuan lokal, tradisi lisan, cerita-cerita nenek moyang, serta kearifan lokal dalam penggunaan sumber daya alam. Koen Jaraningrat dalam pengantar ilmu antropologi tahun 2009 menuliskan pendapat Tilar AR mengenai nilai-nilai budaya, diantaranya nilai material, nilai vital, dan kerohanian. Contoh indigenous value yang keenam yaitu kebijakan dalam pengelolaan sumber daya alam. Yang ketujuh, keberagaman kebudayaan. Yang kedelapan, ketertutupan pada dunia luar. Yang kesembilan, sistem keputusan bersama. Dan yang terakhir, penghormatan terhadap tempat-tempat suci. Hasil observasi dari indigenous value yaitu yang pertama, pentingnya keseimbangan ekologi. Apakah pribumi tersebut menjaga keseimbangan ekologi dan berusaha untuk melestarikan sumber daya alam? Yang kedua, peran spiritual dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana pengaruh keyakinan spiritual terhadap tindakan sehari-hari dan pemilihan gaya hidup masyarakat pribumi. Dan yang ketiga, penghormatan terhadap leluhur dan warisan budaya. Apakah masyarakat pribumi tersebut masih menjalankan tradisi penghormatan terhadap leluhur mereka? Yang keempat, sumber keputusan dan struktur sosial. Bagaimana masyarakat pribumi tersebut mengambil keputusan dalam komunitas. Dan yang kelima, pengaruh globalisasi dan perubahan lingkungan. Bagaimana pengaruh globalisasi, urbanisasi, dan perubahan lingkungan mempengaruhi nilai-nilai adat masyarakat pribumi. Yang keenam, upaya pelestarian dan aktivisme. Apakah masyarakat pribumi tersebut terlibat dalam upaya pelestarian budaya dan lingkungan? Dan yang terakhir, pertumbuhan dan perkembangan komunitas. Bagaimana komunitas pribumi tersebut berkembang dan beradaptasi dengan perubahan zaman. Baik teman-teman, itulah penjelasan kelompok kami tentang materi indigenous value. Mungkin ada teman-teman yang merasa kurang jelas atau ada yang ingin dipertanyakan kepada kelompok kami persilakan. Baik, silakan Siti. Baik, bagaimana masyarakat adat dapat berkontribusi pada ketahanan pangan dunia? Pada Ketahanan pangan dunia.
Ya, ada lagi yang ingin bertanya? Izin bertanya moderator. Ya, Hesti. Pertanyaannya, bagaimana masyarakat internasional dapat mendukung masyarakat adat? Baik, terima kasih atas pertanyaannya teman-teman. Kami kelompok 4 akan menjawab pertanyaan dari teman-teman. Berikan kami waktu untuk menjawab pertanyaannya. Baik teman-teman, terima kasih atas waktunya untuk kami mencari jawaban dari pertanyaan teman-teman. Mana pertanyaan pertama dari Siti Ramadhani? Pertanyaannya adalah, bagaimana masyarakat adat dapat berkontribusi pada ketahanan pangan dunia? Nah, berdasarkan data Global Food Security Index atau GFSI, saat ini Indonesia telah mendudukan peringkat ketahanan pangan yang cukup signifikan, yaitu berada di posisi ke-71 dari 113. Hal ini disebabkan oleh 3 aspek utama, yaitu keterjangkauan, ketersediaan, serta kualitas dan keamanan pangan. Memang hal tersebut ialah prestasi yang membanggakan, akan tetapi pemerintah dan masyarakat tidak boleh menutup mata akan masih adanya persoalan-persoalan berdasarkan terkait pangan menentukan nasib dari suatu bangsa. Seperti persoalan impor pangan, serta lahan yang semakin berkurang dan banyaknya petani yang beralih profesi menjadi pekerja swasta ataupun buruh pabrik. Akan menjadi pangkal bagi Indonesia kehilangan kedaulatan pangannya. Oleh karena itu, pemerintah dan masyarakat harus memperkuat konsep kedaulatan pangan secara apik. Kedaulatan pangan akan terlaksana apabila para petani sebagai penghasilan pangan sungguh-sungguh melepaskan ketergantungan terhadap perusahaan-perusahaan penghasil input pertanian. Bagaimana Siti? Apakah jawaban kami bisa dipahami? Bisa, terima kasih. Lanjut pertanyaan kedua, yaitu dari Hesti yang akan dijawab oleh hari ini. Pertanyaannya, bagaimana masyarakat internasional dapat mendukung masyarakat adat? Masyarakat internasional dapat mendukung masyarakat adat melalui berbagai cara. Di antaranya yang pertama, pengakuan hak. Memperkuat pengakuan dan perlindungan hak masyarakat adat dalam hukum internasional seperti Deklarasi PBB tentang hak masyarakat adat. Yang kedua, pemberdayaan ekonomi. Memberikan akses kepada masyarakat adat terhadap sumber daya dan pasar serta mendukung inisiatif ekonomi berkelanjutan yang dikelola oleh mereka. Yang ketiga, pendidikan dan pelatihan. Meningkatkan akses pendidikan yang relevan dan pendidikan keterampilan untuk memperkuat pengetahuan dan budaya masyarakat adat. Bagaimana Hesti Wulandari? Apakah jawaban dari kami dapat dipahami? Bisa, terima kasih. Baik, itulah tadi penyampaian materi kami tentang indigenous values dan juga kami sudah menjawab pertanyaan dari teman-teman. Kesimpulan dari materi kami yaitu nilai asli ialah pewarisan nilai-nilai kearifan lokal masyarakat untuk menanam rasa kepedulian terhadap sesama, meluaskan pengetahuan tentang budaya, bangsa, serta bagian dari upaya untuk meminimalisir dampak negatif dari arus globalisasi yang tidak lagi dapat dihindari saat ini. Itulah presentasi kami. Jika ada kekurangan kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.